Hai semua, Assalamualaikum. Saya Riono Lalu dari klub akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana kita mengimport course yang ada di Moodle. Import itu bisa untuk satu course, import juga bisa untuk satu topik, dan import juga bisa dilakukan untuk activity atau resource tertentu. Import ini bisa dimanfaatkan pada aplikasi berbasis Moodle yang ada di Selo, baik itu CDS waktu mengembangkan course, LMS ketika delivery perkuliahan, atau MOOC untuk program sertifikasi. Syarat untuk melakukan import, user harus terdaftar sebagai teacher baik di kelas tujuan maupun di kelas sumber atau kelas master. Nah, untuk tutorial kali ini, kelas 202 akan digunakan sebagai kelas tujuan dan kelas 101 digunakan sebagai kelas master. Dan saya sudah terdaftar sebagai teacher baik di 202 maupun di 101. Ada beberapa catatan ketika kita ingin memanfaatkan fitur import yang ada di Moodle. Yang pertama yaitu import bisa digunakan ketika course master atau sumber dengan course tujuan itu berada di aplikasi yang sama atau berada di Moodle yang sama. Nah, bagaimana kalau dia berada di server berbeda? Yang bisa kita manfaatkan adalah kita membackup dari masternya, kemudian nanti kita restore ke tujuannya. Nah, ini dibahas di video yang lain. Fitur import ini bisa dimanfaatkan untuk memindahkan keseluruhan course atau import satu course. Bisa juga dimanfaatkan untuk memindahkan topik tertentu dari course master. Jadi ini import satu topik. Atau juga bisa dimanfaatkan untuk memindahkan atau mengimport resource tertentu atau activity tertentu yang ada di topik tersebut. Catatan berikutnya yang penting diingat, ketika melakukan import, user sedang berada di course tujuannya atau mengakses course tujuannya, bukan di course sumbernya. Sekarang kita akan melakukan proses import dan user sudah berada di kelas tujuan atau kelas 202. Untuk melakukan import, di sebelah kanan nama course ini ada roda gigi, kita klik. Kemudian kita pilih menu import. Nah, ini adalah dialog box untuk import. Kemudian kita pilih course yang masternya, yang menjadi sumbernya. Ketika tidak ada di dalam pilihan ini, kita bisa melakukan search. Kita sudah melakukan search untuk kelas 101 dan ini sudah muncul ada dua kelas, yaitu 202 dan 101. Master yang kita ingin cari tadi adalah Training Classroom 101. Kita pilih, kemudian klik Continue. Nah, akan muncul, ini biarkan saja sebagai defaultnya. Nah, di sini akan menentukan apakah kita ingin melakukan import satu course, import satu topik, atau import resource tertentu. Ketika kita ingin melakukan import untuk satu course, artinya kelas existing kita kosong, ya, tidak ada isinya, sehingga kita ingin mengimport keseluruhan dari isi kelas masternya. Jadi ketika kondisi kelas tujuannya memang blank atau kosong, kemudian kita ingin mengimport keseluruhan isi dari kelas master, pada tahap ini kita bisa langsung mengklik jump to final step. Ini artinya secara default Moodle akan melakukan importing keseluruhan isi dari kelas masternya. Setelah selesai proses importing, akan muncul di bagian complete. Nah, ini berhasil, tandanya muncul hijau seperti ini. Kemudian kita klik continue. Nah, maka kita akan menemukan kelas tujuan tadi 202 sudah berisi yang sama dengan yang ada di kelas 101. Bagi import untuk satu course ini selesai. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengimport satu topik tertentu saja?
Caranya untuk step awalnya sama ya, di kanan ini kita klik import gitu ya. Kemudian kita search yang kelas yang masternya, ini kita search, masternya adalah 101, kemudian kita klik continue. Nah, ketika ingin mengimport topik tertentu saja, berarti ini kita tidak langsung ke jump to final step, kita klik next. Nah, di bagian next, secara default Moodle akan memilih keseluruhan topik yang ada di kelas master. Sementara kita ingin mengimport satu topik tertentu aja atau sebagian topik, maka kita uncheck keseluruhan ini. Untuk menguncheck, ini ada pilihan select none, berarti nggak ada yang dipilih. Oke, ini sudah. Kemudian kita memilih gitu ya topik yang mau kita import. Misalnya ini topik, ada nama topik online learning with assessment gitu ya. Nah, ini saya ingin import topik ini, dan di topik ini resource atau activity apa yang akan diimport. Nah, ini kita klik ya keseluruhan isi dari topik. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengimport di topik ini, saya ingin import topik ini, tapi resource tertentu saja atau activity tertentu saja, maka kita pilih misalnya demo tugas 1 saja yang akan kita import. Jadi ini adalah jenis import yang kedua, apakah satu topik atau di topik itu hanya untuk resource tertentu. Nah, jadi ini import topik atau import resource tertentu di dalam topik. Nah, kalau kita sudah pilih, kemudian kita klik next. Nah, ini biarkan secara default, ini adalah review bahwa kita akan mengimport yang centang hijau saja, yaitu topik online learning with assignment, kemudian resource-nya hanya demo tugas saja, atau resource atau activity-nya. Kemudian kita klik perform import. Oke, ini proses import sudah selesai, ini sudah komplit, warnanya juga hijau. Kemudian kita klik continue. Ini adalah hasil import dari topik online learning with assignment ini, dan yang kita import tadi hanya satu resource atau satu activity, yaitu demo tugas 1. Jadi ini berhasil di import. Nah, beberapa catatan untuk proses import adalah catatan terakhir ya. Yang pertama, ketika kita mengimport dari kelas master di mana kelas existingnya sudah terisi seperti ini, misalnya online learning with quiz ini di kelas masternya, nah ini di kelas 101 kita ingin import online learning with quiz juga. Nah, jadi kita import ke sini, jadi melakukan proses import. Kalau berhasil, maka yang terjadi adalah hasil import baru akan muncul di bawah. Artinya akan terjadi merge atau isi yang baru akan menumpuk di yang lama. Jadi importing tidak menghapus konten existing, tapi dia seperti berada di topik yang sama, atau logikanya adalah logika merge kalau di misalnya di Excel atau aplikasi yang lain. Nah, nanti kalau misalnya terjadi duplikasi karena ada import baru yang muncul, kita untuk menguranginya, kita pastikan dulu, kemudian kita bisa mendelete activity atau resource yang tidak dipakai. Di sini ada menu delete. Nah, misalnya ini demo quiz 3, ada lagi yang lain demo quiz 3, ini kita bisa delete activity-nya. Demikian tutorial tentang melakukan import untuk satu course, import untuk satu topik, atau import untuk resource atau activity tertentu dari topik tertentu. Terima kasih, sampai jumpa di video tutorial yang lain.